Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Rabb, hadirkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Rabb, wa rizqan thayyiban. Hadirkanlah pula kepada seluruh sahabat-sahabat filah kami di grup ini untuk senantiasa Kau hadirkan rizki yang terbaik ya Allah. Rizki baik terkait dengan kelapangan hati kami, terkait dengan kesehatan seluruh sahabat-sahabat filah kami, terkait dengan hubungan baiknya dengan seluruh makhluk-makhluk-Mu ya Allah, terutama dengan orang-orang terkasih di sekitar kami ya Allah. Serta rizki Engkau mudahkan kami baik urusan dunia maupun urusan akhirat kami, khususnya terkait pula dengan perjalanan kami untuk bisa mudik kembali ke kampung halaman terbaik kami, yakni surgamu ya Allah, jannahmu ya Allah, wa amalan mutaqabbalan. Dan jadikanlah termasuk kehadiran kami dengan menyimak voice note ini termasuk bagian dari amal soleh kami untuk senantiasa terus belajar, terus mendekat, senantiasa terus mengingat-Mu ya Rabb, senantiasa berzikir kepada-Mu ya Rabb. Amin, Allahumma amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah yang maha mendengar ya Rabb. Engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Engkau pun yang senantiasa sangat senang sekali menyambut apapun doa-doa dari hamba-hamba-Mu ini ya Rabb. Curahkanlah kepada kami keberkahan ya Allah. Jadikan apa-apa yang kami fahami, kami ketahui, benar-benar bisa kami amalkan ya Allah. Hadirkanlah pula kepada kami ketenangan hati, kedamaian dalam menjalani seluruh aktivitas dunia maupun akhirat kami ya Allah. Karuniakan pula kepada kami hati yang selalu tersambung kepada-Mu ya Rabb dalam setiap apapun keadaan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah sahabat-sahabat filah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya di hari yang indah ini? Masya Allah. Tentu sebagian dari kita, sahabat-sahabat filah, ada kalanya yang saat ini masih terus ya untuk berusaha. Dari mana sejatinya kita mulai untuk mempraktikkan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu ketika banyak sekali ilmu yang sudah didapatkan, materi demi materi yang sudah ya disimak. Lantas dari mana kita memulainya? Ketika kita dihadirkan berbagai ujian, persoalan, tantangan, baik tantangan itu berupa nikmat ataupun berupa ujian, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita untuk mengamalkannya dan dimulai dari mana? Insyaallah. Maka mulailah sahabat-sahabat filah ya, mulai dari bangun tidur, yuk senantiasa kita jaga prasangka kita, menjaga ya dari dzan kita dari hal-hal yang belum positif menuju husnudzan. Senantiasa kita praktikkan law projection. Baru bangun tidur sudah mulai bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Senantiasa kita awali dengan doa yang disunahkan pula diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Diawali dengan apa? Kalimat hamdalah. Baik yang saat ini masih punya amanah ataupun yang sudah lunas, baik yang saat ini sudah sehat ataupun yang masih kurang sehat, baik yang saat ini sudah gembira, sudah lapang ataupun yang masih belum lapang, semuanya sama kondisinya. Senantiasa ya dituntun oleh Rasulullah untuk senantiasa diawali saat membuka mata adalah senantiasa bersyukur. Dan saat mulai kita melihat orang-orang di sekitar kita, melihat ya orang-orang terkasih di sekitar kita, yuk mulailah kita praktekkan jurus ya disiplin kata, senantiasa bertutur kata yang positif.
fakta dan realita itu sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah bagaimana kita terus bisa mengendalikan prasangka kita dan lisan kita untuk senantiasa di zona yang positif. Barulah kemudian saat mulai berinteraksi, ya kita senantiasa, ya Masya Allah, untuk ya mengamalkan jurus yang akan kita bahas pada voice note pagi hari ini. Jurus apa itu? Yakni senantiasa kita memperbagus amal-amal kita, memperbagus akhlak-akhlak kita dengan senantiasa memuliakan dan membahagiakan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya sahabat-sahabat fillah, Allah pun titipkan rezeki kita, hamba-hambanya, kita yang manusia ini di mana? Ya, Allah titipkan rezeki kita itu ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Kita akan semakin dimuliakan oleh Allah. Kita akan semakin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita pun juga bisa memuliakan dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Mengapa? Karena sejatinya saat kita memuliakan orang-orang di sekitar kita, kita pun telah memuliakan makhluk-makhluknya Allah, yang artinya kita pun juga ikut pula memuliakan Allah. Saat kita membahagiakan orang-orang di sekitar kita, kita pun ternyata sejatinya tanpa kita sadar, kita pun juga yang membahagiakan yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, sungguh Allah menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya, jika kita benar-benar sadar sekali, tiada hal yang kita butuhkan sejatinya saat di dunia ini kecuali pertolongannya Allah, kecuali kasih sayangnya Allah. Kita sangat sekali membutuhkan rahman rahimnya Allah. Dan semua itu akan hadir kepada kita berbanding lurus pula dengan bagaimana sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita pernah belajar tentang sejatinya hakikatnya Allah tuh inginkan kita itu senantiasa mulia dan bahagia. Allah muliakan kita melebihi kemuliaan para makhluk-makhluk yang lainnya. Allah bahagiakan kita, apapun yang kita inginkan senantiasa Allah ijabah. Manakala kita belum melanggar satupun larangan Allah, belum Masya Allah, kita berada di luar atau berada di luar zona ketaatan kita kepada Allah, Allah senantiasa ijabah semuanya. Dan ketika kita pun juga sudah mulai sadar, kembali bertaubat kepada Allah, Allah pun guyurkan pula keajaiban-keajaiban itu. Maka yuk kita kembalikan diri kita untuk menjadi makhluk yang mulia dan bahagia. Kita kembalikan diri kita untuk menjadi makhluk-makhluk surga, makhluk-makhluk yang ajaib. Senantiasa apapun respon dari luar kita tidak akan terpengaruh terhadap kendali diri kita. Mungkin ada orang yang sikapnya belum baik dengan kita, maka balaslah dengan akhlak-akhlak kita. Sebagaimana pula yang dicontohkan oleh Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau jika ingin membalas, maka balasannya pun bisa jauh lebih dahsyat karena beliau tegasnya luar biasa, badannya pun kekarnya luar biasa, kekuasaannya pun juga jayanya luar biasa. Tapi apa yang beliau ajarkan kepada para sahabat yang lainnya? Ketika sedang didolimi oleh orang lain, maka balaslah dengan akhlak-akhlak kita yang jauh lebih baik kepadanya. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, kita muliakan, bahagiakan orang-orang di sekitar kita dengan tulus tanpa pamrih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita berbuat baik itu adalah kewajiban kita untuk senantiasa memuliakan, bahagiakan makhluk-makhluknya Allah. Maka jika mereka belum bisa membalas pula dengan kebaikan yang sama dengan kita, kalau niat kita sudah benar-benar bulat, niat kita benar-benar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak akan mengubah kondisi kita untuk terus memancarkan energi berlian kepada mereka. Maka yuk sahabat-sahabat fillah, salinglah kita terus untuk menjaga silaturahmi. Kita sambung kembali silaturahmi. Kita senantiasa muliakan, bahagiakan orang-orang di sekitar kita. Karena jika rezeki manusia itu dititipkan di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain, maka pun sebaliknya rezeki manusia ditahan oleh Allah di mana? Di sakit hatinya orang-orang di sekitar kita. Maka jika saat ini yuk kita cek, kok hidup kita ini belum lapang, kok hidup ini belum mudah, maka apa yang harus kita lakukan?
Mulailah dari saat ini untuk belajar bagaimana membuat orang-orang di sekitar kita tersenyum atas kehadiran kita. Kita perbaiki kembali, diawali dari ring 1 kita. Kita muliakan, bahagiakan pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita. Apalagi di hari yang indah ini, hari di mana Allah hadirkan momentum untuk kita bisa bersama-sama. Mari, yuk kita jemput hadirnya pertolongan-pertolongan Allah ini dengan senantiasa kita jadikan kehadiran kita wasilah hadirnya kebahagiaan orang-orang terkasih kita, termasuk orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan kita. Barakallahu fikum, sahabat-sahabat filah, sahabat surgaku. Jika sekiranya ada satu hal yang dirasakan manfaat, silakan untuk di-share kepada sahabat, kerabat, maupun keluarga terkasih kita. Saya Muhammad Sofi Al-Khairuddai, sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya. Salam satu sama dan terhubung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.